ini bertentangan dengan regulasi di atasnya gitu kan. Ada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB 2025, kemudian Pergub SPMB tahun 2025, kemudian juga ada Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023 dan Permendikbudristek nomor 22 tahun 2023. Artinya kalau ini berlanjut dampaknya diantaranya yang pertama tentunya mutu pendidikan ya, mutu pendidikan akan menurun ya, karena kan itu mengutamakan kuantitas bukan kualitas ya. Kemudian yang kedua tentunya terkait dengan sekolah swasta ya. Sekolah swasta itu dampaknya sangat terasa sekarang, penurunan minatnya agak minim, kemungkinan potensinya akan gulung tikar kalau ini sampai 5 tahun seperti ini berjalan gitu kan. Saya mengucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat saya dari Forum Sekolah Swasta ya, yang ada 8 organisasi yang menggugat di PT UN atas keputusan yang saya buat untuk mengakomodir anak-anak di Jawa Barat bisa di sekolah negeri yang kurang lebih jumlahnya ada 47.000 anak. Dan sekarang mereka sudah bersekolah, sudah masuk Davodik. Dan ini tentunya bagi orang tuanya adalah harapan dan kebahagiaan dibanding mereka tidak bersekolah karena jarak yang jauh atau ada aspek-aspek lain yang mempengaruhi mereka sehingga mereka tetap memilih sekolah negeri sebagai pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Prof Halim Bicara. Sahabat sekalian, hari ini isu yang menarik terkait dengan kebijakan Gubernur Kang Deddy Mulyadi ya, yaitu adanya gugatan dari 8 organisasi sekolah swasta ke PT UN ya di Bandung. Sahabat sekalian, ini menarik menurut saya ya, sehingga pada kesempatan ini saya coba menganalisis dan memberikan pendapat hukum terkait dengan gugatan mereka ke PT UN. Apakah nanti ya Gubernur KDM akan kalah atau justru sebaliknya kebijakan ini adalah kebijakan yang sangat pro rakyat? Nanti kita lihat dalam pembahasan berikut ini. Sahabat sekalian, kebijakan untuk menyelamatkan anak-anak miskin agar tetap sekolah dan terbebas dari putus sekolah justru ya berbuah dengan gugatan oleh 8 organisasi sekolah swasta di Jawa Barat. Mereka ingin anak-anak ini masuk ke sekolah swasta, yang artinya sahabat sekalian, anak-anak ini harus membayar atau bahkan dengan harga yang cukup lumayan. Pertanyaannya adalah, di negeri ini siapa sebenarnya yang berpihak kepada rakyat kecil? Kenapa anak-anak pengurus dan anggota dari 8 organisasi sekolah swasta ini saja yang mendaftar di sekolah swasta tersebut? Saya khawatir mereka justru juga memilih sekolah negeri. Nah, sahabat sekalian, gugatan terhadap KDM ini adalah ya ditujukan karena adanya keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 463.1 garing Kep .323 strip Disdik strip 2025 tentang petunjuk teknis pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah di Provinsi Jawa Barat. Jadi lagi-lagi keputusan ini adalah sebenarnya tentang petunjuk teknis pencegahan anak putus sekolah di Jawa Barat. Jadi kalau melihat dari kebijakan ini, saya pikir adalah kebijakan yang sangat pro rakyat dan memang tujuan daripada political will daripada Gubernur KDM jelas-jelas adalah anak-anak miskin ya dilindungi atau dihindari dari putus sekolah karena mereka tidak bisa diterima di negeri. Mungkin kalau swasta mahal ya. Sahabat sekalian, salah satu poin yang dikritik oleh pengurus organisasi sekolah swasta ini adalah poin C dari keputusan gubernur tersebut. Bunyinya adalah calon murid ditempatkan kepada satuan pendidikan sebanyak-banyaknya
50 murid disesuaikan dengan hasil analisis data luas ruang kelas yang akan digunakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi ini sebenarnya poinnya adalah terkait dengan jumlah rombongan belajar ya, rombel maksimal 50 orang. Jadi dan posisi ini juga ternyata dalam praktiknya hanya di 38 sekolah ya, hanya di 38 sekolah ya di Jawa Barat. Kalau dibandingkan dengan jumlah banyaknya SMA dan SMK barangkali ribuan ya, tentu ini tidak seberapa. Jadi artinya ini bukan kebijakan yang berlaku secara umum, tetapi memang hanya diperuntukkan pada sekolah-sekolah yang mengalami ya atau daerah-daerah yang dianggap darurat ya. Makanya KDM sering mengatakan bahwa kebijakan ini adalah kebijakan sementara atau darurat. Nah, sahabat sekalian, ternyata 8 organisasi ya pengurus sekolah ini serius banget sehingga mereka sudah mendaftarkan perkara itu di PT UN Bandung dengan nomor gugatan nomor 121/2025/PTUN.BDG ya, didaftarkan tanggal 31 Juli 2025. Sidangnya pada 7 Agustus 2025. Nah, mereka mengatakan ya alasan mereka adalah mereka merasa kebijakan ini merugikan sekolah swasta karena murid berbondong-bondong memilih sekolah negeri yang gratis. Lah, ini saya pikir sebuah alasan yang tidak substansial ya. Mungkin karena mereka tidak sanggup untuk bersaing ya, terutama meningkatkan kualitas swasta. Jadi sebenarnya sahabat sekalian, kalau kita lihat ya, pendidikan ini adalah hak asasi, hak yang memang harus diberikan negara kepada anak-anak kita, siswa-siswa, agar mereka mendapatkan pendidikan yang baik. Dan tidak ada istilah diskriminasi. Jadi harus diberikan semuanya. Nah, anak-anak ini memilih negeri, itu adalah bagian dari hak asasi juga. Dan sama juga halnya, jika ada yang ingin memilih di sekolah swasta, maka itu adalah hak asasi setiap orang, keluarga dan anak-anak itu. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang sebenarnya secara jelas ya yang memaksa atau mengarahkan mereka untuk ke negeri. Tapi karena kondisi mereka, ekonomi mereka ya, yang mayoritas mungkin yang putus sekolah itu adalah orang-orang tidak mampu, maka mereka tentu mencari yang gratis dengan kualitas yang tentu sudah terjamin. Nah, sahabat sekalian, secara tekstual mungkin inilah yang sering dijadikan alasan oleh pengurus sekolah swasta itu. Katanya ya, secara tekstual keputusan gubernur ini berpotensi bertentangan dengan Permendikbudristek nomor 22 tahun 2023. Memang kalau secara kita membaca teksnya mungkin misalnya ketentuan 36 rombel ya. Kalau itu yang dilihat, itu mungkin bisa. Jadi orang-orang yang nggak belajar hukum memang begitu cara dia, oh ini nggak sesuai, ini nggak sesuai. Padahal nanti ada yang disebut dengan ya istilah-istilah yang di dalam hukum itu dibenarkan. Termasuk nanti akan saya jelaskan, ini adalah diskresi gubernur yang dijamin juga oleh undang-undang. Nah, secara substansial sebenarnya ya, ini adalah penalaran hukum administratif yang sah secara kewenangan dan selaras dengan amanah khusus Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025, yaitu dilindungi ya prinsip diskresi untuk kepentingan umum. Jadi di sini KDM ya sebenarnya ingin memberikan dan melindungi ya anak-anak putus sekolah, dan ini adalah prinsipnya adalah prinsip untuk kepentingan umum. Dan juga ini adalah termasuk sejalan atau mendukung hak konstitusional pendidikan.
Nah, sahabat sekalian, kalau ditanya bagaimana kira-kira ya respon daripada KDM, nah kita ikuti video berikut ini. Saya mengucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat saya dari forum sekolah swasta ya, yang ada 8 organisasi yang menggugat di PT UN atas keputusan yang saya buat untuk mengakomodir anak-anak di Jawa Barat bisa di sekolah negeri yang kurang lebih jumlahnya ada 47.000 anak, dan sekarang mereka sudah bersekolah, sudah masuk Dapodik, dan ini tentunya bagi orang tuanya adalah harapan dan kebahagiaan dibanding mereka tidak bersekolah karena jarak yang jauh atau ada aspek-aspek lain yang mempengaruhi mereka sehingga mereka tetap memilih sekolah negeri sebagai pilihan. Dan saya mengucapkan terima kasih, itu bagian dari koreksi pada saya secara yuridis. Dan tentunya tujuan kita semua itu adalah satu, ingin anak-anak Jawa Barat bisa sekolah. Dan perlu diketahui bahwa selama ini kita mengalami keterlambatan dalam penyediaan sekolah oleh sekolah pemerintah. Bahkan sebelum saya menjabat pada APBD tahun 2025, sebelum saya lakukan pergeseran, anggaran rehab kelas saja nol, tidak ada sama sekali. Setelah ada pergeseran, maka anggaran rehab mencapai hampir 360 miliar dan di perubahan anggaran nanti mencapai hampir 450 miliar. Yang kedua, juga kita harus mengetahui bahwa berdasarkan data statistik yang saya baca, swasta mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah sekolah swasta mengalami penambahan. Pada tahun 2025 aja itu kurang lebih, mudah-mudahan saya tidak salah baca data, hampir 67 sekolah baru berdiri. Tentunya 67 sekolah baru berdiri itu pasti menyerap siswa. Untuk itu yang menjadi bahan analisis ke depan adalah pendirian sekolah baru harus disesuaikan dengan wilayah daerah yang kekurangan sekolah. Jangan sampai terjadi penumpukan pada sebuah wilayah, rebutan orang, bukan murid rebutan sekolah, tetapi sekolah rebutan murid. Saya ucapkan terima kasih, salam untuk semuanya. Sehat, bahagia selalu. Sahabat sekalian, keputusan dan penjelasan KDM tadi sebenarnya cukup jelas bahwa KDM ingin menyelamatkan anak-anak bangsa, anak-anak kita dari putus sekolah. Jadi ini adalah langkah darurat, langkah yang harus dilakukan ya untuk kepentingan yang lebih maslahat. Jadi nanti ada bertemu ini kemaslahatan anak yang jumlahnya 47.000 dengan kemaslahatan pertimbangan sekolah yang nggak dapat murid. Mana yang kemaslahatan mana yang harus ditimbang nanti? Nah, ini logika hukumnya adalah pasti mengutamakan adalah kepentingan anak yang lebih umum, yaitu 47.000 anak-anak kita yang memang harus mendapatkan pendidikan ya yang layak di sekolah negeri. Nah, sahabat sekalian, kalau kita lihat ya menaikkan rombel menjadi 50, ini adalah demi memastikan tidak ada anak miskin yang tertolak di sekolah negeri. Jadi memang ini adalah pertimbangan yang dilakukan oleh KDM. Nah, sekarang kita coba lihat satu persatu. Nah, alasan KDM, jadi mungkin ini bisa menjadi kajian juga kepada rekan-rekan yang lain, ya mungkin, ya. Alasan terkait dengan yang dilakukan oleh KDM adalah diskresi, ya. Ini adalah diskresi dan diskresi itu sah secara hukum. Nah, di mana diatur? Diatur di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Bisa kita lihat pasal 22 sampai 24 ya. Pejabat publik itu boleh mengambil diskresi untuk mengatasi keadaan darurat, ya. Mengisi kekosongan hukum, melindungi kepentingan umum. Maka kebijakan gubernur adalah diskresi untuk mengatasi darurat anak putus sekolah. Jadi ini saya pikir kuat sekali dasarnya kebijakan gubernur ini, dan
ini adalah dibenarkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ya, tentang administrasi pemerintahan. Yang kedua sahabat sekalian, ya, ada azas lex specialis. Jadi azas lex specialis derogat legi generali, aturan khusus mengenyampingkan aturan umum. Permendikdasmen nomor 3 2025 khusus mencegah putus sekolah, mengalahkan aturan umum Permendikbudristek nomor 22 tahun 2023 tentang kuota rombel. Maknanya apa sahabat sekalian? Kebijakan 50 siswa maksimal atau rombel sah sebagai pengecualian karena alasan khusus. Jadi ini dikenal dalam hukum itu adalah lex specialis. Dan yang ketiga sahabat sekalian, azas kepentingan umum. Tadi juga saya sudah sebutkan. Bagaimana misalnya pasal 10 ayat 1 huruf B Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu kebijakan harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan kelompok. Jadi menyelamatkan ribuan anak miskin dari putus sekolah lebih penting daripada menjaga keberadaan sekolah swasta. Kira-kira gitu ini dalam analisis saya. Artinya anak kita yang 47.000 yang terancam putus sekolah itu jauh lebih penting ya, lebih diutamakan daripada hanya berdampak pada sekolah swasta. Maknanya di sini adalah sahabat sekalian, hak keberadaan pendidikan rakyat miskin mengungguli kepentingan ekonomi segelintir pihak, termasuk terganggunya bisnis sekolah swasta. Meskipun untuk sekolah tingkat TK, SD, SMP, pihak swasta tidak terpengaruh dan dengan keberadaan kebijakan Gubernur Jawa Barat ini. Jadi sahabat sekalian, kepentingan umum, azas kepentingan umum dalam peraturan perundangan mengharuskan pejabat publik itu mengutamakan rakyat yang lebih banyak dibandingkan kepentingan kelompok tertentu. Jadi memang mungkin saya juga yakin bahwa ada dampaknya terhadap sekolah swasta. Tetapi pertimbangan yang lebih besar ya, itu jauh diutamakan. Ya. Kaidahnya itu adalah menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Mudarat itu kalau kebijakan gubernur tidak dilakukan ya, terkait dengan rombel 50 orang ini, maka anak-anak terancam putus sekolah. Nah, pada sisi lain juga sahabat sekalian, apakah misalnya kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini melanggar hukum? Maka selain yang saya sebutkan sudah tadi, ya ada undang-undang yang mengatur, ya secara azas legalitas, ya kebijakan Kang Deddy didasarkan kewenangannya sebagai kepala daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sahabat sekalian, azas legalitas ya bisa bermakna di sini adalah kebijakan Kang Deddy didasarkan kepada ya yang diatur di dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Bidang pendidikan itu adalah urusan wajib pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, hak pendidikan. Ya, hak pendidikan bagi anak-anak kita dikuatkan dengan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dan negara harus memfasilitasi itu. Bahkan anggaran kita ya pendidikan itu harus diporsikan biayanya minimal 20% dari APBN atau APBD. Nah, yang ketiga juga adalah tidak ada diskriminasi. Ini PP nomor 17 tahun 2010, pasal 5 menyebutkan layanan pendidikan harus diberikan tanpa diskriminasi latar belakang sosial ekonomi. Jadi secara hukum, sahabat sekalian, kebijakan ini justru memenuhi kewajiban negara untuk menjamin pendidikan bagi rakyat miskin. Nah, sekarang saya bertanya pada sahabat sekalian,
Apakah demi menjaga sekolah swasta, anak-anak miskin harus tetap membayar sekolah? Atau pemerintah harus buka pintu lebar-lebar agar mereka sekolah gratis di sekolah negeri? Sahabat sekalian, perjuangan untuk rakyat kecil kadang tidak hanya melawan kemiskinan, tetapi juga melawan kebijakan yang digugat oleh kepentingan lain. Kita tidak boleh diam. Kalau Anda setuju anak miskin harus tetap sekolah dan gratis, maka kebijakan Kang Deddy perlu kita dukung dan kita perkuat. Saya berharap dengan diskusi kita ini, penguatan dukungan dari orang tua, murid terhadap kebijakan ini menjadi bukti bahwa kebijakan Kang Deddy adalah benar, yaitu mengantisipasi putus sekolah bagi anak-anak kita yang berjumlah 47.000 ya di Jawa Barat. Kalau Anda setuju, klik like, ya, subscribe dan nyalakan loncengnya supaya suara kita semakin kuat dan didengar. Demikian saja sahabat sekalian, semangat terus Kang Deddy untuk kebijakan-kebijakan pendidikan yang pro rakyat miskin, insya Allah mendapat dukungan dari rakyat. Demikian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.